Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau mengajak pemirsa untuk menyaksikan kelanjutan dari kisah nyata di bagian yang ketiga. Tapi sebelum menonton, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Begitulah hari-hariku kulalui, dan di setiap hari liburku kulalui untuk bekerja mencari uang tambahan atau bekerja sampingan. Seperti biasa, setelah daganganku habis, lalu aku pun beranjak pulang karena aku harus nyampe di rumah tepat jam 9 malam. Setelah sampai di rumah, aku pun lalu pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelah itu saya beranjak naik ke tempat tidur. Dan keesokan harinya aku bangun jam 6 pagi, lalu pergi ke kamar mandi, gosok gigi dan cuci muka, lalu menyiapkan sarapan buat majikan dan anaknya. Setelah itu aku membawa anakku turun ke bawah untuk menunggu bis sekolah. Setelah bis sekolah datang, aku pun pulang. Lalu sesampainya di rumah, aku bergegas untuk bersih-bersih rumah, cuci baju, cuci kamar mandi, ngepel, dan lain sebagainya. Tak terasa sudah hampir 2 tahun aku bekerja di tempat majikanku. Tepat kurang 2 bulan, majikanku menyuruhku untuk memperbarui kontrak kerjaku, dan aku pun menyetujuinya. Aku pun juga meminta izin pulang untuk menengok anakku di Indonesia. Majikanku mengizinkan dan memberikanku tiket. Setelah bisa aku turun, aku pun lalu beranjak pulang ke Indonesia untuk menengok anakku. Tapi sekembalinya dari Indonesia, aku sudah tidak bisa bekerja lagi di tempat pemaketan barang yang lama karena sudah ada teman baru yang bekerja di sana. Aku tidak habis akal, akhirnya aku pun mencari pekerjaan ke tempat lain. Dan tanpa sengaja, aku pun bertemu dengan teman lamaku, dan dia mengajakku bekerja sama dengan dia, yaitu di sebuah pengiriman barang sama dengan yang dulu, tapi beda perusahaan. Aku pun mengiyakannya. Aku setuju diajak bekerja dengan dia. Aku juga masih tetap berjualan nasi, akan tetapi bukan nasi yang dulu lagi yang aku jual, karena ada seorang teman yang menawarkanku untuk berjualan nasi milik temannya. Aku pun menyetujuinya, asalkan dia di siang hari mau mengantarkan ke tempat aku bekerja, karena aku tidak bisa untuk pergi-pergi dan aku punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga barang-barang milik mbak-mbak yang mau kirim barang ke Indonesia. Lalu temanku pun mengiyakannya, dan di siang hari, tepatnya di saat makan siang, temanku mengantarkan nasi 10 bungkus di tempat aku bekerja. Alhamdulillah, nasi pun terjual dengan lancar karena di tempat aku bekerja banyak mbak-mbak Indonesia yang kelaparan setelah mengepak barang yang mau dikirim ke Indonesia.
Di sore hari aku pun masih seperti biasanya. Setelah pulang dari kerja di pengiriman barang, lalu aku pun pergi ke rumah temanku untuk mengambil nasi dan kujajakan di tempat sekitar aku bekerja. Karena di sana aku sudah punya pelanggan yang lumayan banyak. Aku sangat senang sekali karena di hari Mingguku aku punya tambahan uang lebih banyak daripada yang dulu. Aku sangat senang sekali karena aku punya banyak tanggungan di rumah. Setelah aku bekerja hampir 1 tahun di tempat pengiriman barang yang baru, tiba-tiba badanku sering sekali terasa lemah dan lemas. Dan di saat waktu mau datang bulan, sekujur tubuhku bahkan sampai ke tulang-tulang rasanya sangat sakit sekali. Aku pun tetap diam saja karena aku tidak berani berkata sama majikanku. Aku tahan sendiri. Nah, di suatu siang, tepatnya di hari Lebaran Idul Fitri, aku tetap bekerja di tempat pengiriman barang seperti biasa, seperti hari Minggu. Di siang hari perutku sangat terasa sakit sekali. Lalu temanku menyuruhku untuk pergi ke dokter. Akan tetapi aku tidak pergi ke dokter. Aku pergi ke apotek untuk membeli obat. Aku katakan kepada karyawan di apotek itu seperti apa rasa badanku saat itu. Lalu karyawan apotek itu memberikanku sebuah obat khusus untuk penghilang rasa sakit, yaitu obat Panadol khusus untuk datang bulan. Dan setelah minum obat itu, rasa sakit pun hilang. Badanku terasa sangat segar dan pulih kembali dan tidak merasakan sakit lagi. Aku pun belum kepikiran untuk memeriksakan diriku pergi ke dokter. Di setiap mau datang bulan, aku selalu beli Panadol di apotek. Dan itulah yang kuminum di saat-saat aku mau datang bulan. Di suatu malam, setelah aku mandi, seperti biasa aku beranjak pergi ke tempat tidur. Dan sebelum tidur, menjadi kebiasaanku adalah membaca buku di atas tempat tidur. Karena tempat tidur yang di bawah buat tidur anaknya majikan, jadi aku tidur di tempat tidur yang atas. Sambil membaca buku, tanganku pun meraba-raba perutku. Alangkah terkejutnya aku ketika tangan kananku meraba sebuah benjolan di dalam perutku. Saat itu juga aku tidak bisa tidur semalam. Aku sangat takut sekali. Karena aku tidak pernah tahu kalau di dalam perutku ada sebuah benjolan yang sangat besar sekali. Mungkin itulah yang menjadi penyebab di saat-saat aku datang bulan, perutku selalu terasa sakit. Aku pun masih belum berani mengatakan kepada majikanku. 3,5 tahun aku bekerja di majikanku. Perutku pun selalu terasa sakit dan sakit. Perutku akan terasa pulih kembali dan hilang rasa sakitnya jika aku minum Panadol. Akan tetapi tubuhku tidak terlalu kuat untuk minum lebih banyak lagi.
karena satu hari aku bisa minum 4-5 kali Panadol. Dan alhasil di suatu pagi aku bicara dengan majikanku, aku minta izin untuk pergi ke bank di daerah Jinwan. Itu hanya satu akal-akalanku saja agar aku bisa